Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat lain yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Jangankan nikmat yang lain, nikmat berupa oksigen saja yang kita hirup itu sungguh luar biasa. Setiap orang dari kita menghirup 2.880 liter oksigen setiap hari. Di rumah sakit ketika 1 liter oksigen itu biasanya dibayar 25.000. Seandainya oksigen yang Allah berikan ini harus kita bayar, setidaknya setiap orang dari kita harus membayar 72 juta sehari. Ya, dan saya rasa sedikit dari kita yang punya penghasilan 72 juta sehari. Begitu luar biasanya nikmat Allah, belum nikmat-nikmat yang lain. Maka pantas Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada umat yang berusaha terus menjalankan ajaran beliau bawa hingga bersama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi baik, maka ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Ya. Di antaranya ada di dalam 2 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi baik, maka akan ditimpakan musibah kepadanya. Sehingga terkadang kita melihat ada orang-orang yang diberi kecukupan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi jabatan yang tinggi, tetapi mereka terlena, tidak ingat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih sayang kepadanya, masih ingin memberinya kesempatan untuk bertaubat, masih ingin menjadikan dia orang yang baik, maka Allah timpakan musibah kepadanya. Misalnya saja dia kecelakaan, hampir meninggal dunia, maka kemudian dia sadar bahwa tidak ada gunanya apa yang telah dia lakukan selama ini, ketika dia tidak menggunakan apa yang dia miliki itu untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau kita berpikir jernih, tidak usah menunggu yang ini, ya. Jangan sampai kemudian lebih banyak terjadi orang-orang yang kemudian mereka tersesat dari jalan Allah, ya. Kecelakaan misalnya, atau sakit berat, langsung meninggal sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pilihan terbaik bagi kita adalah memilih jalan yang kedua. Apa itu? Di dalam hadis yang mirip, berbeda ujungnya saja, Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi baik, maka akan difahamkan kepadanya akan agamanya, ya. Artinya apa? Kita punya pilihan kemudian untuk faham terhadap agama ini, sehingga kemudian Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, menjadikan kita orang yang baik. Seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, ya, innamal faqihu, yang dimaksud dengan faqihu fiddin, ya, faham agama di dalam ayat ini, beliau menjelaskan dengan 8 poin, ya. Ada 8 poin terkait dengan
siapakah orang yang faham agama itu, siapakah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Yang pertama kata beliau, az-zahidu fid dunya, yaitu orang yang zuhud terhadap dunia, ya. Apa artinya zuhud? Berpalingnya hati dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik dari itu, ya. Zuhud terhadap dunia ini bukan berarti kita tidak mencari dunia atau meninggalkan dunia sama sekali, tidak, ya. Maka para sahabat dahulu mereka mengatakan kepada Utsman bin Affan, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang mereka adalah orang-orang kaya dari kaum muslimin. Mereka mengatakan apa? Mereka itu lebih zuhud daripada kami. Abdurrahman lebih zuhud daripada kami. Utsman bin Affan lebih zuhud daripada kami. Abu Bakar As-Siddiq lebih zuhud daripada kami. Kenapa? Karena mereka memiliki dunia di tangannya, tapi dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Itu zuhud. Sehingga ketika diminta untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mudah sekali harta mereka keluar, ya. Bukankah kita pernah mendengar bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menginfakkan 1000 dinar, ya, di dalam satu kesempatan. Diminta lagi ditambah 1000 dinar lagi, ya. Itu luar biasa, ya. Kalau kita konversikan dengan uang di zaman hari ini, itu sekian puluh miliar, ya, dalam satu kesempatan. Ya, begitupun Utsman bin Affan pernah menginfakkan 1000 ekor unta beserta muatan yang ada di atasnya, ya. Ya, begitupun Abu Bakar As-Siddiq, ya, membebaskan budak dan sebagainya, ya. Zuhud terhadap dunia. Maka seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu amalan yang kalau aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia yang lain pun akan mencintaiku." Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uzhud fid dunya yuhibbukallah, wazhud fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka pun akan mencintaimu. Dan ini terbukti, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, terkadang terjadinya perselisihan di antara kita, ya, misalnya di dalam urusan jabatan saja, ya, karena keinginan mengambil jabatan dari tangan teman kita. Terjadinya perselisihan di dalam urusan harta karena ingin mengambil harta dari tangan teman kita, ya. Ya, maka zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cinta kita, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan saudara-saudara kita, maka mereka pun akan mencintai kita. Itu yang pertama, zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, kata beliau, orang yang faqihu fiddin, faham agama, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan padanya, ar-raghibu fil akhirah, orang yang lebih cinta terhadap akhirat, ya. Jadi lebih cinta kepada akhirat. Ada satu kisah menarik terkait dengan ini, tentang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimahuz Zahra. Beliau ini biasa melakukan pekerjaan sendiri, ya. Tidak ada yang membantu beliau di rumahnya, sehingga agak kasar tangannya karena harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Suatu hari ketika Rasulullah SAW yang memiliki budak-budak, maka Fatimah ingin meminta seorang pembantu kepada Rasulullah SAW. Datanglah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah menceritakan bahwa Fatimah tuh begini-begini, ya. Maka kalau bisa diberikan seorang pembantu. Maka Rasulullah suruh pulang Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mendatangi rumah Fatimah, kemudian bertanya kepada putrinya, "Hai putriku, tidak inginkah engkau yang lebih baik daripada seorang pembantu?" Tentu ingin, ya. Wahai ayahanda, wahai Rasulullah, kamu bacalah subhanallah sebelum tidur 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 34 kali. Itu jauh lebih baik daripada seorang pembantu.
Maka Fatimah mengambil yang ini, ya, mengambil yang ini. Mungkin kalau kita hari ini, iya saya akan laksanakan itu, tapi kasih juga pembantu. Gitu. Tapi Fatimah luar biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, ia memilih akhirat, ya, memilih akhirat. Kalau kita cukup berbeda, ya, kita hari ini cukup berbeda. Misalnya ketika Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi berapa banyak orang yang kemudian datang untuk melaksanakan salat ini? Sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Salat sunnah sebelum subuh. Mungkin ketika kita umumkan di masjid-masjid kita, ya, di waktu ba'da isya misalnya, ya, siapa yang nanti datang sholat sunnah sebelum subuh, maka akan dikasih uang masing-masing 100.000. Saya yakin bahwa akan banyak sekali orang yang datang dan masjid-masjid itu penuh, ya. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan 100.000 itu, ya, yang nyata di depan matanya. Tetapi masalah iman bukanlah perkara terkait dengan apa yang tampak saja, tetapi iman itu adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita lihat dengan mata telanjang kita, beriman kepada malaikat, beriman kepada adanya surga dan neraka, beriman kepada adanya pahala dan dosa. Tidak ketika kita melakukan kebaikan lalu harta kita bertambah bertumpuk-tumpuk seketika, atau tidak ketika kita melakukan dosa lalu semua harta kita hilang, penyakit langsung datang. Tidak serta-merta seperti itu, ya. Keimanan itu beriman kepada yang gaib, ya, beriman kepada adanya pahala dan dosa. Kita yakin bahwa ketika kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh itu, maka itu lebih baik daripada seluruh apa yang kita kumpulkan. Itu lebih cinta kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang faqihu fiddin, yang faham agama, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi baik itu al-basiru bidinihi, orang yang terus mau belajar agama, ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Jangan kemudian kita merasa bahwa sudahlah, yang penting sudah sholat, yang penting sudah seperti ini, ya. Karena ilmu itu sesuatu yang begitu berharga. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, ya. Begitu kata Imam Bukhari, ya. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal, ya. Dan ilmu itu luar biasa. Ilmu itu akan meningkatkan, menaikkan derajat manusia, ya. Maka jangan pernah berhenti belajar, ya. Termasuk belajar tentang agama, ya. Jangan pernah malu kemudian untuk bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan, ya, terkait dengan agama, ya. Kita tidak heran ketika dulu saya mengisi radio, ada orang-orang yang kemudian bertanya terkait dengan sholat tarawih, ya. Ustadz, saya ini nggak pernah sholat tarawih, ya, sudah 15 hari karena saya ini gak jaga konter, ya. Jaga konternya itu mulai dari sore sampai jam 9 malam orang sudah selesai sholat tarawih, ya. Tapi tidak apa-apa ia bertanya, ya. Ia tidak tahu bahwa sholat tarawih itu bisa dilakukan di rumah, ya. Tapi ia bertanya. Ada juga yang bertanya terkait dengan ia buang angin di tengah saf sholat, ya. Apakah batal, ya, dia karena tidak bisa keluar, katanya tidak bisa keluar ngambil air wudhu dan sebagainya, ya. Jadi ya perkara-perkara ringan tetapi sangat dibutuhkan, ya. Ya, belum lagi hal-hal yang lainnya. Maka teruslah belajar tentang agama kita. Kemudian yang keempat, kata beliau, al-mudawimu ala ibadati rabbih, orang yang faqih fiddin, yang faham agama itu, maka dia akan gigih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kemudian ia memiliki ilmu, tetapi ilmunya itu diamalkan, ya. Jadi ilmu diamalkan. Jadi
Jangan sampai kemudian kita punya ilmu hanya untuk berdebat saja, berdebat, berdiskusi, mencari kemenangan di dalam keilmuan saja, ya. Sementara semuanya tidak diamalkan. Sungguh, saudaraku yang dimuliakan Allah, manfaatnya bersedekah, dahsyatnya sedekah itu hanya dirasakan oleh orang-orang ahli sedekah, tidak dirasakan oleh mereka yang hafal dalilnya saja. Ya. Betapa agungnya kemuliaan daripada sholat yang kita lakukan tidak dirasakan oleh mereka yang hafal dalil-dalil sholat. Betapa luar biasanya umrah dan haji itu dirasakan oleh mereka yang mengamalkannya, tidak oleh mereka yang hanya hafal dalil-dalilnya saja. Maka beramal, setelah punya ilmu beramal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang kelima, beliau mengatakan orang yang faqihu fiddin, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik itu adalah al-wara. Jadi orang yang bersikap wara, meninggalkan perkara-perkara yang subhat, lebih-lebih yang haram tentu ya tinggalkan, ya. Jadi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Wa bainahuma mustabihatun, di antara keduanya ada yang subhat, ya. Jadi orang yang wara dia akan meninggalkan yang subhat itu, ya. Sementara orang yang tidak wara itu dia akan masuk ke hal-hal yang subhat dan cenderung nanti ia akan masuk ke hal-hal yang haram. Ya, hati-hati saudaraku yang dimuliakan Allah, jaga betul di dalam perkara ini. Jaga harta yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluarga kita, ya. Dan yang terutama di dalam urusan ini saya ingatkan kepada kaum wanita, ya, ibu-ibu, ya. Kami para laki-laki ini sebenarnya biasa saja di dalam urusan harta itu. Tapi kalau ibu-ibu sudah bicara, ya, Pak sama Bapak sama lurah dengan lurah sebelah, sama camat dengan camat sebelah, jabatan sama dengan orang sebelah. Tapi kok dia sudah dapat ini, dapat itu, ya kita ini kapan, ya. Walaupun kemudian suami ibu mengatakan bahwa nggak usah bicara begitu misalnya, ya. Tapi sungguh itu akan terfikirkan oleh para laki-laki, ya, karena cinta kepada istri. Maka jadilah ibu-ibu seperti ibu-ibu solehah dahulu, yang ketika suami keluar rumah mencari maisha, maka mereka akan mengingatkan suaminya, wahai suamiku sayang, carilah untuk kami rizki yang halal, cukupkanlah kami dengan makanan yang halal, karena aku dan anakmu ini masih sanggup menahan lapar, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Karena mereka sering mendengar bahwa setiap darah dan daging yang terjadi dari makanan haram, tempat yang layak untuknya adalah neraka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata beliau, orang yang faqihu fiddin itu, orang yang faham agama itu, al-kaffu an a'radil muslimin, orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin, tidak mencari aib-aib saudaranya. Jaga, jangan mencari aib, jangan bergosip, ya. Siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, al-afifu an amwalihim, menjaga harta kaum muslimin, tidak mengambilnya dengan cara paksa, ya. Orang yang fakir fiddin tidak mungkin kemudian ia berbuat curang, ya, di dalam dagangnya, perdagangannya tidak mencurangi kaum muslimin yang lain. Di dalam pekerjaannya tidak mengambil sogok, suap, ya. Tidak korupsi dan lain sebagainya, ya. Tidak mungkin.
Jadi orang yang faqih fiddin itu pasti menjaga itu. Dan yang terakhir, yang ke-8 kata beliau, an-nasihu lahum, ya. Orang yang faham agama, yang faqihu fiddin itu, maka mereka akan saling memberi nasihat. Tidak masalah ketika seorang pencuri menasihati penjudi agar berhenti berjudi sehingga ia berhenti, atau sebaliknya seorang penjudi menasihati pencuri agar berhenti mencuri, itu adalah kebaikan. Ya. Jangan pernah kemudian kita menunggu sempurna untuk memberi nasihat. Ya. Seorang ulama mengatakan bahwa kalau harus menunggu sempurna untuk memberi nasihat, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi nasihat, karena kita pasti memiliki salah dan dosa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi baik, dan kita memiliki bagian-bagian daripada 8 yang disebutkan tadi. Ya, insya Allah ini saja malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.